Di Aceh, ada sebuah kisah luar biasa yang sedang terjadi. Sebuah cerita yang mengubah konflik tragis antara manusia dan gajah menjadi sebuah rancangan visioner untuk masa depan kita semua. Yuk, kita bedah bareng. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren banget, kita harus paham dulu masalahnya. Dan ini bukan masalah sepele loh. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat Aceh selama bertahun-tahun. Coba deh, tatap mata gajah ini. Gambar yang kuat banget ini seakan menceritakan semuanya ya. Ada sejarah panjang, ada penderitaan, dan ada perjuangan untuk bisa bertahan hidup di ruang yang terus-menerus menyempit. Inilah inti dari konflik yang coba kita pahami. 7611. Coba dengerin angka ini baik-baik. Ini bukan cuma statistik. Ini adalah jumlah konflik antara manusia dan gajah yang tercatat cuma dalam 5 tahun terakhir. Artinya apa? Rata-rata, hampir setiap 2 atau 3 hari sekali ada bentrokan. Bisa bayangin gimana tegangnya hidup dalam situasi seperti itu? Dan inilah harga termahal yang harus dibayar. 5 nyawa manusia hilang dalam periode yang sama. Tragisnya lagi, ada cerita seperti sepasang suami istri yang meninggal karena jebakan listrik yang mereka pasang sendiri. Ini menunjukkan betapa genting dan putus asanya situasi di lapangan. Tapi, di tengah situasi yang kelihatannya buntu ini, muncullah secercah harapan, sebuah ide yang brilian. Kita nggak lagi cuma bicara soal masalah, tapi kita mulai bicara soal sebuah rencana besar yang bisa mengubah segalanya. Dan ini bukan cuma wacana loh. Lihat, grand design ini sedang dipaparkan langsung di hadapan para pejabat dan masyarakat. Ini adalah momen krusial di mana sebuah visi mulai berubah menjadi komitmen. Titik baliknya ya di sini. Jadi apa sih mesin penggerak dari transformasi ini? Jawabannya adalah PECI atau Peusangan Elephant Conservation Initiative. Nah, jangan bayangin ini sekedar suaka gajah biasa. Bukan, ini adalah sebuah ekosistem utuh yang dirancang supaya manusia dan gajah bisa sama-sama sejahtera. Oke, visinya luar biasa. Tapi, gimana cara mewujudkannya? Nah, disinilah letak kejeniusannya, yaitu melalui sebuah cetak biru yang benar-benar futuristik dan berkelanjutan. Poin kuncinya adalah ini, desain karbon net zero. Gampangnya gini deh, ini adalah prinsip keseimbangan. Berapapun karbon yang dikeluarkan oleh proyek ini akan diserap kembali dalam jumlah yang sama. Jadi, proyek ini dirancang untuk tidak meninggalkan utang ekologis bagi planet kita. Keren kan? Ini dia penampakan pertama kita ke PECI dari udara. Perhatikan deh gimana tata letaknya itu nggak mendominasi alam, tapi justru menyatu dengan lanskap di sekitarnya. Setiap elemennya dirancang untuk hidup selaras dengan lingkungan. Sekarang kita lihat lebih dekat. Arsitekturnya, wow, luar biasa banget. Perpaduan antara desain modern yang ramping dengan material-material alami seperti bambu dan kayu. Ini membuktikan kalau sebuah fasilitas konservasi itu bisa jadi sebuah mahakarya arsitektur yang berkelanjutan. Dan di dalamnya, fungsinya ganda. Ada fasilitas riset canggih untuk para ilmuwan, sekaligus ruang edukasi yang keren buat kita semua. Tujuannya jelas, mengubah ketakutan menjadi kekaguman lewat pengetahuan. Tur virtual kita berakhir di puncaknya, di dek observasi. Dari sini, para peneliti bisa memantau perilaku gajah dan para wisatawan bisa menikmati keindahan alam Aceh secara bertanggung jawab. Disinilah titik temu antara sains, konservasi, dan pariwisata. Ini semua kedengarannya bagus banget ya, tapi mungkin pertanyaan terbesar Anda adalah siapa yang bayar semua ini? Nah, disinilah model ini jadi benar-benar jenius. Proyek ini tidak hanya baik untuk planet, tapi juga dirancang untuk menghasilkan uang. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Ada 4 sumber pendapatan utama. Pertama, dari perlindungan hutan, yang bisa menghasilkan kredit karbon, pada dasarnya kita dibayar karena tidak menebang pohon. Kedua, ada agroforestry. Ketiga, inovasi industri rendah emisi. Dan keempat, tentunya ekowisata. Keren kan? Jadi setiap tindakan yang menyembuhkan planet ternyata juga bisa menghasilkan profit. 8 juta dolar Amerika. Coba resapi angka ini. Ini adalah potensi pendapatan hanya dari melindungi hutan. Ini adalah bukti finansial yang tak terbantahkan. Hutan yang dibiarkan tegak berdiri itu jauh lebih berharga daripada yang ditebang. Dan lihat angka ini, 800.000 dolar dari ekowisata. Ini menunjukkan bagaimana melindungi alam dan menciptakan fasilitas yang indah bisa menarik pengunjung dan investasi, yang pada gilirannya memberdayakan ekonomi lokal. Konservasi menjadi mesin ekonomi yang baru.
Jadi, apa kesimpulannya? Ini jauh lebih besar dari sekadar proyek konservasi. Ini adalah sebuah lembaran baru bagi Aceh. Sebuah narasi masa depan yang dibangun di atas harmoni, inovasi, dan kemakmuran bersama. Di tengah lanskap Aceh yang megah ini, Peci berdiri tegak sebagai mercusuar harapan. Sebuah simbol nyata tentang apa yang mungkin terjadi ketika kita memilih untuk hidup berdampingan, bukan berkonflik. Dari konflik menuju koeksistensi. Sesederhana itu, tapi maknanya begitu kuat. Inilah rangkuman dari seluruh perjalanan transformasi yang baru saja kita saksikan. Nah, ini semua membawa kita pada satu pertanyaan besar. Bisakah model di Aceh ini menjadi cetak biru konservasi secara global? Mungkinkah ini awal dari sebuah masa depan di mana ekonomi dan ekologi tidak lagi bertentangan, tapi justru tumbuh bersama? Itulah harapan yang ditawarkan dari Aceh untuk dunia.